Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tukak lambung. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 4. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurul Mutmainnah, Anastia Fahdi, Saya Miftahul Harani Daud. Saya Astri Grace. Saya Emily Tarangan. Dian Fadila. Eka Putri Natalia. saya Iren Subarasudole. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Adapun definisi dari tukak lambung atau ulkus peptikum, yaitu penyakit tukak lambung adalah ketidakseimbangan antara mukosa faktor pertahanan atau bikarbonat, musim, Pg, NO, dan peptida lainnya, dan faktor pertumbuhan dan faktor merugikan yaitu asam dan pepsin. Dan adapun penyebab atau patofisiologi yaitu H. pylori berperan penting dalam patogenis tukak lambung. H. pylori dan agen eksogen seperti NSAID berinteraksi secara kompleks sehingga menyebabkan MA. Infeksi H. pylori pada lambung menyebabkan gangguan produksi somatostatin oleh sel D hingga menyebabkan penurunan penghambatan produksi gastrin, mengakibatkan meningkatnya produksi asam dan penurunan produksi bikarbonat duodenum. Selanjutnya yaitu asam lambung. Bila mukosa lambung seringkali atau dalam waktu cukup lama bersentuhan dengan aliran balik getah duodenum yang bersifat alkalia, peradangan sangat mungkin terjadi dan akhirnya malah berubah menjadi tukak lambung. Hal ini disebabkan karena mekanisme penutupan pylorus tidak bekerja dengan sempurna, sehingga terjadi refluks. Mukosa lambung dikikis oleh garam mempadu dan lisolestin, akibatnya timbul luka-luka. Dinding lambung terdiri dari jaringan otot yang dapat turut dicerna oleh asam-asam getah lambung. Hal ini tidak terjadi karena dinding sel pelindung oleh lapisan yang tahan asam atau lapisan mukus. Apabila lapisan tersebut terganggu oleh terbentuknya asam lambung yang berlebihan, maka akan timbul luka-luka. Selanjutnya yaitu infeksi Helicobacter pylori. Asam lambung bermanfaat untuk mencerna protein hewani bersama pepsin. Asam lambung disekresi untuk merangsang pelepasan pepsin. Selain itu, asam lambung bersifat antimikroba sehingga lambung terhindar dari infeksi bakteri. Jika seseorang misalnya menyantap daging atau daging ayam, maka ampas metabolisme makanan ini akan menghasilkan urea. Kemudian bakteri Helicobacter pylori ini menghasilkan enzim urease yang bermanfaat mengubah urea menjadi amoniak dalam bentuk gas. Amoniak ini bersifat basa sehingga gas tersebut yang dipakai oleh Helicobacter pylori ini melindungi dirinya agar tidak dicerna oleh asam lambung ketika bakteri itu berada di dalam lambung, sehingga bakteri dapat menginfeksi dinding lambung hingga menjadi luka. Selanjutnya yaitu gambar dari patofisiologi Helicobacter pylori, di mana Helicobacter pylori ini mengekspresikan beberapa molekul yang dikenal dengan adesin. Adesin ini kemudian membantu bakteri menempel pada sel epitel dan menginfeksi mereka. Dan Helicobacter pylori ini memiliki flagela berumbai yang dapat membantu dalam kemotaksis dan menembus dinding yang tebal. Kemudian Helicobacter pylori ini menginfeksi dan terjadilah luka pada mukosa, submukosa, bahkan sampai bagian dalam yaitu muskularis. Jika lebih parah lagi, terjadi perforasi atau bahkan lambungnya berlubang sehingga terjadi melena atau fesesnya berwarna hitam. Gejala pada saat terinfeksi Helicobacter pylori ini yaitu nyeri, pendarahan, dan bahkan menyebabkan mulut bau amonia. Yang selanjutnya yaitu terapi farmakologi yang berisikan penggolongan obat dan mekanisme kerja obat. Yang pertama yaitu antasida dengan contoh obat aluminium hidroksida, kalsium bikarbonat, dan magnesium hidroksida. Mekanisme kerja obat dengan menetralkan atau mengikat asam lambung sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat lambung yang berlebih. A. Antasida dengan aluminium hidroksida. Daya menetralkan asam lambung sangat cepat, namun masa kerja lebih panjang. Antasida jenis ini mengabsorpsi pepsin dan menginaktivasinya. Kemudian B yaitu antasida dengan kalsium karbonat. Merupakan antasida yang efektif karena efek kerja cepat.
masa kerja lama dan daya menetralkan asam lambung cukup tinggi. C yaitu antasida dengan magnesium hidroksida. Dapat digunakan sebagai katartik dan antasida memiliki masa kerja yang lama. Selanjutnya yaitu D, antasida dengan magnesium trisilikat. Hasil reaksi magnesium trisilikat dalam lambung akan menyebabkan terbentuk gel silikon dioksida yang diduga memiliki efektivitas untuk menutupi tukak. Yang selanjutnya itu E, antasida dengan simtukon merupakan surfaktan yang dapat menahan pembentukan gas, membentuk lapisan pada permukaan saluran cerna dan mengurangi refluks esophageal. Selanjutnya yaitu antagonis reseptor H2. Contoh obatnya yaitu ranitidin, pamotidin, nisatidin. Mekanisme kerja obat dengan menghambat reseptor histamin 2 secara selektif dan reversibel sehingga sekresi asam lambung terhambat. Obat ini efektif untuk menghambat keasaman di dalam lambung selama periode sekresi asam yang terjadi di malam hari. Maka obat ini efektivitasnya maksimal jika diberikan malam hari atau sebelum tidur. Yang ketiga, pompa proton inhibitor. Contoh obatnya yaitu omeprazol, lansoprazol, pentaprazol, esomeprazol. Dengan mekanisme kerja yaitu dengan menghambat sistem enzim adenosin trifosfat hidrogen kalium dari sel parietal lambung. Enzim adenosin trifosfat hidrogen kalium adalah enzim yang bekerja pada tahap akhir dalam sekresi asam lambung dan penghambatan terhadap enzim tersebut lebih efektif daripada pemberian antagonis reseptor dalam menekan sekresi asam lambung. Penghambat pompa proton efektif untuk pengobatan jangka pendek tukak lambung dan duodenum. Selain itu, juga digunakan secara kombinasi dengan antibiotika untuk eradikasi H. pylori. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang antibiotik yang dapat membunuh bakteri Helicobacter pylori. Contoh-contoh antibiotik yang dapat digunakan yaitu ada amoxicillin, clarithromycin, dan metronidazole, di mana antibiotik inilah yang dapat membunuh bakteri Helicobacter pylori. Helicobacter pylori merupakan bakteri mikroaerofil gram negatif yang banyak ditemukan di lambung. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme aksi dari obat-obat antibiotik untuk membunuh bakteri Helicobacter pylori, yaitu yang pertama mekanisme aksi amoxicillin, yaitu amoxicillin menghambat sintesis dinding sel bakteri, yaitu dia menghambat dengan cara mengikat satu atau lebih pada ikatan penisilin protein, sehingga menyebabkan penghambatan pada tahapan akhir sintesis transpeptidase peptidolikan dalam dinding sel. Akibatnya terjadi biosintesis dinding sel menjadi terhambat, permeabilitas meningkat, dan juga sel bakteri menjadi pecah atau biasa disebut lisis. Nah, pada saat dinding sel rusak, inilah kemudian obat antibiotik clarithromycin ataupun metronidazole dapat masuk dan mulai bekerja. Kemudian adapun mekanisme aksi dari obat antibiotik clarithromycin, yaitu dengan cara mengikat subunit ribostom 50S yang mengakibatkan penghambatan sintesis protein bakteri. Sedangkan mekanisme aksi dari obat antibiotik metronidazole yaitu dia dapat berinteraksi dengan DNA yang menyebabkan hilangnya struktur heliks DNA dan juga kerusakan uraian DNA, di mana terjadi penghambatan pada sintesa protein dan juga mengakibatkan kematian sel organisme. Contoh-contoh antibiotik yang dapat digunakan yaitu ada amoxicillin, clarithromycin, dan metronidazole. Yang keempat, senyawa sitoprotektif, contohnya sukralfat. Mekanisme kerja obat ini adalah membentuk lapisan pada dasar tukak sehingga melindungi tukak dari pengaruh agresif asam lambung dan pepsin. Sukralfat juga membantu sintesa prostaglandin, menambah sekresi bikarbonat dan mukus, meningkatkan daya tahan dan perbaikan mukosa.
5. Analog prostaglandin, contohnya misoprostol. Mekanisme kerja obat ini adalah mengurangi sekresi asam lambung, menambah sekresi mukus, meningkatkan produksi bikarbonat, dan meningkatkan aliran darah mukosa, serta meningkatkan daya tahan dan perbaikan mukosa. Digunakan untuk mencegah peptik yang disebabkan karena penggunaan obat NSAID atau OAINS, obat antiinflamasi non-steroid, yang dapat menghambat enzim siklooksidinase sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin terganggu, yang seharusnya menghasilkan prostacyclin yang bersifat sitoprotektif, sehingga menghasilkan efek kerusakan mukosa lambung.